Arti baiknya cinta sesama itu punya 3 kebaikan: keteguhan atau konsistensi, otonomi, dan signifikasi. Keteguhan itu, konsistensi itu satu-satunya kebaikan yang tidak situasional, itu cinta. Sabar kadang-kadang situasional, di titik tertentu ekspresikan ketidaksabaran untuk memberi pelajaran. Kemudian banyak. Jujur mungkin di level tertentu, dalam situasi tertentu, ada kalanya kita dikit-dikit harus bohong, situasional. Tapi kebaikan yang tidak ada kecualinya itu cinta. Di level apapun ekspresikanlah cinta. Kebaikannya apa? Konsistensi, keteguhan. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Dengan kita mencintai, kita belajar istiqomah, tidak mencela-menceli. Yang kedua, cinta adalah simbol dari kebebasan. Cinta itu tidak bisa. Kalau tadi jujur itu bisa dimanipulasi, tapi cinta tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu cinta beneran apa cinta palsu. Jadi orang mencintai atau tidak mencintai itu bebas. Simbol dari kebebasan. Itu satu-satunya yang pilihan. Orang tidak bisa dipaksa mencintai. Dipaksa kawin bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi dipaksa menikah bisa. Kalau kamu nggak menikah, awas misalnya, itu bisa. Siti Nurbaya itu kan buktinya bisa menikah. Tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Maka cinta simbol otonomi. Dalam cinta ada kebebasan. Cinta itu memberi dan menerima secara bebas. Kamu jatuh cinta luar biasa dan ditolak secara luar biasa juga, itu kan bebas. Tidak ada yang bisa menyela, tidak ada yang bisa membantah. Otonomi. Yang ketiga, signifikasi. Cinta itu membuat kita merasa berharga, yang pertama. Kemudian membuat kita dekat sama Allah. Kemudian ketika kita merasa berharga dan dekat sama Allah, membuat kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Jadi orang yang berharga. Di mana letak harga kita? Karena kita dekat sama Allah. Jadi signifikasinya di situ. Maka hiduplah dalam cinta, karena dalam cinta ada keteguhan, ada otonomi, ada signifikasi. Cinta membuat kita jadi manusia yang penuh, berkarakter ketuhanan, manusia yang bebas, dan manusia yang berharga. Di luar ini, relasinya perlu dipertanyakan. Karena relasi yang paling agung itu relasi cinta. Love is the expression of the one who loves, not of those one who is loved. Jadi cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maksudnya sibuklah mencintai. Tidak usah berpikir apakah kamu dicintai balik apa enggak. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Yang masih pilih-pilih cintanya, ada yang dicintai, ada yang dibenci, sebenarnya belum mencinta. Love discover truth about individual that others cannot see. Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak kelihatan. Itu kalimatnya Soren Kierkegaard. Oke. Ini di Work of Love disebut 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Inilah nanti rumusnya cinta eksistensial, cinta yang eksis.
Yang pertama, cintamu itu eksistensial kalau dia mendidik. Berarti apa? Cinta yang membuat hidup kita, diri kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau di antara penjelasannya, mendidik untuk membatasi diri, mendidik untuk tidak melampiaskan ego. Pokoknya cinta yang bagus itu cinta yang membuatmu semakin baik. Kalau gara-gara jatuh cinta kamu jadi males, saya Pak sejak punya pacar ngaji males, tahajud males, ada yang gak beres. Cinta tidak mendidikmu jadi lebih baik. Ada yang keliru pasti dalam cintamu. Jadi cinta itu karakter pertamanya mendidik. Yang kedua, cinta itu percaya, namun tidak pernah diperdaya. Tidak ada orang tertipu dalam cinta. Orang yang tertipu itu biasanya cintanya belum cinta yang sejati, masih ada pamrihnya. Ketika dia pamrih sesuatu dan nggak dapat, dia merasa tertipu. Jadi cinta itu percaya, nggak bisa ditipu. Pacarmu selingkuh, itu nggak menipu cinta. Cintamu kan tetap ada. Kenapa kamu marah? Karena selama ini cintamu berpamrih. Pamrihnya apa? Untuk menikahi dia, untuk memegang dia selamanya. Makanya ketika selingkuh kamu kecewa. Itu jadi cinta itu percaya, namun tidak dapat diperdaya. Minum dulu. Yang ketiga, cinta itu penuh harapan. Batuk. Ayo lomba batuk. Tidak perlu saya jelaskan bahwa orang yang penuh cinta itu hidupnya penuh harapan. Orang yang hidupnya penuh cinta tidak akan putus asa, meskipun yang dicintai tidak seperti yang dia harapkan, tapi dia tetap penuh harapan. Kenapa? Karena yang dia cita-citakan hanya cinta saja sudah cukup. Kayak puisinya Khalil Gibran, karena cinta telah cukup untuk cinta, tidak butuh yang lain. Sudah mencintai itu sudah bersyukur luar biasa. Apalagi cintanya sejati. Penderitaan itu temannya cinta. Yang keempat, cinta yang sejati membunuh ego, mencari bukan kepentingannya sendiri. Yang kelima, cinta sejati tidak cerewet dengan hal-hal kecil, tidak cengeng, mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil. Kan banyak cinta yang cengeng. Cinta yang cengeng itu cinta yang syaratnya banyak. Ada hambatan sedikit, cintanya berkurang, cintanya mundur, menyerah, dan seterusnya. Itu cinta yang cengeng. Cinta yang sejati tidak cengeng. Cinta yang sejati abadi, menetap, tidak bisa hilang. Meskipun sudah gonta-ganti berapa kali, masih ada di sini. Itu cinta yang sejati. Dia at home sudah. Cinta yang sejati murah hati, selalu ingin memberi. Kayak kasih ibu kepada beta itu.
selalu memberi tak harap kembali. Itulah cinta. Jadi murah hati. Terus cinta yang sejati rekonsiliasi. Terus tidak ingin rame, tidak ingin gegeran. Rekonsiliasi terjadi kalau kita saling memahami. Terus saling mengerti. Makanya selalu rekonsiliasi. Jadi kalau punya pacar kok gegeran terus, itu pasti belum sejati. Masih diwarnai oleh pamrih-pamrih, sehingga ada kecewa-kecewa terus dilampiaskan dengan gegeran. Kemudian cinta yang sejati seperti mengenang orang mati. Apa mengenang orang mati itu? Tidak mikir keuntungan, tidak berpihak, bebas dan setia. Kenangan kita pada orang mati, pada kakek, nenek moyang kita, itu kan selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Dan kita tidak mikir balasan apa-apa, orangnya sudah mati. Jadi bikinlah puisi yang romantis. Kenanglah aku seperti mengenang orang mati. Jadi dikenang terus tanpa pamrih apa-apa. Itu yang ke-9. Yang terakhir ke-10, cinta sejati memicu lahirnya cinta yang lain. Kalau kamu hidup penuh cinta, akan nular ke yang lain. Yang lain juga akan terpicu. Hidup ini kan saling mempengaruhi energinya. Kalau kamu ikut di grup WA, grup Twitter yang isinya tiap hari gegeran maki-maki, mau tidak mau kamu terkondisikan untuk selalu siap gegeran dan maki-maki. Tapi kalau satu grup sama yang isinya indah-indah penuh cinta, ya kamu akan ke sana. Maka cinta yang sejati itu antaranya akan kelihatan dengan nulari ke yang lain. Bikin orang lain iri, bikin kayak gitu juga. Itu namanya cinta yang sejati memicu tindakan cinta yang lain. Tidak usah kamu tagih-tagih orang membalas cintamu. Kalau cintamu sejati biasanya melahirkan cinta yang sama. Nah itu 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Ini 10 commandment-nya cinta versi Soren Kierkegaard. Ini kritiknya Kierkegaard pada cinta romantik. Cinta romantik itu pasti bersyarat. Ya bahasa lainnya kritiknya Kierkegaard pada pacaran. Pacaran itu cinta yang tumbuh berdasarkan produksi khayalan-khayalan dengan pembenaran utilitarian. Ini maksudnya cinta yang berpamrih. Utilitarian itu kan nyari keuntungan. Menurut laki-laki, perempuan adalah objek berdasarkan hasrat seksual mereka. Menurut perempuan, laki-laki itu pelengkap untuk pendamping hidup dan pelanjut keturunan. Masih ada. Ini kan fungsi utilitarian. Cinta romantik dilihat hasil akhirnya, jadian terus kawin apa putus. Ya kan, pakai etika sebab akibat, konsekuensi, dilihat konsekuensinya. Cinta romantik itu sebenarnya yang dicintai dirinya sendiri. Kalau kamu bilang, kenapa kamu cinta padaku? Aku ingin melanjutkan keturunan, ingin punya anak darimu. Itu berarti ya fungsinya utilitarian, nyari untung. Ya kan? Aku ingin punya teman di hari tua, ya sama aja, utilitarian. Prosesnya nyari untung. Aku ingin bersamamu mengarungi bahtera dalam suka dan duka. Itu kan nyari teman hidup, sama saja, utilitarian. Jadi masih cinta yang memproduksi khayalan-khayalan yang sifatnya utilitarian. Sama sebenarnya, itu sebenarnya egois. Kenapa? Semuanya tadi diawali dari aku ingin.
kepentingan diriku saja. Aku ingin punya anak darimu, lah kok enak? Punya anak dariku, itu kan utilitarian, selalu mauku yang dibunyikan. Itu kritiknya Ki Kegat pada cinta romantik. Oke, terakhir ini ya. The most painful state of being is remembering the future, particularly the one you will never have. Wilayah situasi paling menyakitkan adalah membayangkan masa lalu, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Membayangkan masa depan, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Ini quote untuk yang sedang patah hati baru putus. Kan, apalagi mantannya sudah punya pacar baru. Nah, itu the most painful state of being. Jadi situasi paling menyakitkan, mengenang, membayangkan masa depan tanpa dia yang dicintai. Apa kamu cie-cie kayak punya-punya? Wong ndak punya. Ini sebenarnya lanjutannya nanti ke sini. To love another person is to have them love God. Ini ada hadisnya. Ya, kalau dari Ki Kegat kan keren. Kalau dari hadis kamu bosen tadi kan. Kadang-kadang hadis itu membuat kamu bosen karena kamu letakkan di level estetik tadi. Levelnya masih dangkal. Kalau sudah dalam, tidak ada ayat Allah, tidak ada hadis yang membosankan. Jadi mencintai orang lain itu berarti membantunya untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Cinta itu karakter ketuhanan yang luar biasa. Kalau bahasa hadisnya kan, cintailah orang lain karena Allah, mencintaimu karena Allah. Itu bahasa hadisnya itu, cuma ini bahasa filsafat eksistensialnya kan. To love another person is to have them love God. Jadi kalau aku mencintaimu bukan berarti aku menomorduakan Allah, tapi aku mencintaimu dan akhirnya kita berdua jadinya mencintai Allah. Jadi itu rumusnya itu. Oke, terakhir. Ini eksistensial. Kapan-kapan kita perdalam lagi eksistensialismenya Ki Kegat. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Hidup itu dipahami ke belakang. Kita ambil pelajaran-pelajaran, tapi dijalani ke depan. Jadi hidup itu dua dimensi. Kita refleksi ke belakang dan melakukan aksi untuk masa depan. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Ini untuk mahasiswa tafsir. Imagine a lover who has received a letter from his beloved. I assume that God's word is just as precious to you as this letter to the lover. As this letter is to the lover. Bayangkan seorang pecinta yang menerima surat cinta dari kekasihnya. Menurutku, kalam Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan, wahyu Tuhan itu sama berharganya seperti surat cinta dari kekasih. Jadi perlakukan Al-Quran itu seperti surat cinta. Surat cinta itu kan kamu sayang-sayang, kalau tidur kamu taruh di bawah bantal, bolak-balik kamu baca lagi, kamu cermati, kamu ciumi. Kan begitu. Kalau ada yang macam-macam kamu marah. Meskipun grammarnya kacau, meskipun tulisannya jelek, meskipun kadang-kadang tidak jelas maksudnya apa, kalimatnya juga tidak karu-karuan, ada ih, deh, ya. Kan biasanya gitu surat cinta itu. Tidak apa-apa, tapi kan kamu sayang. Kadang-kadang kamu nggak paham, tapi kamu sayang. Katanya Ki Kegat,
kitab suci itu, surat cinta dari Tuhan padamu. Perlakukan dia kayak surat cinta. Jadi jangan dimarahi kalau ada orang mencium-cium, menyayang-nyayang, sangat menghargai, mensakralkan. Silakan aja, itu surat cinta. Wong dari pacar aja kamu muliakan segitunya, apalagi dari Tuhan. Ya. Kalau zaman saya kecil, Quran itu ditaruh di lantai ini nggak boleh, harus di pangku, harus di dekat. Tempatnya Quran harus lebih tinggi dan seterusnya. Itu ekspresi sayang, ini surat cinta dari Tuhan loh. Cuma yang ngomong ini Kierkegaard, ya kan? Tapi tidak apa-apa, bagus untuk mahasiswa tafsir. Yang kita butuhkan hari ini, katanya Kierkegaard, ini sudah di luar cinta, tapi katanya Kierkegaard, apa yang dibutuhkan zaman ini bukanlah seorang jenius. Orang jenius sudah cukup banyak hari ini. Dunia tambah ruwet gara-gara orang pintar. Melainkan seorang martir yang untuk mengajar manusia agar menjadi taat hingga mati, ia sendiri akan taat hingga mati. Kita butuh guru-guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih untuk peningkatan kemanusiaan. Demi apa? Apa yang kita butuhkan zaman ini adalah kebangkitan. Kebangkitan manusia. Manusia yang jadi manusia dengan hakikat dirinya yang berkarakter ketuhanan, dengan aktivitasnya yang bercirikan cinta. Untuk menuju ke sini kita butuh guru-guru yang rela jadi martir. Dan tidak gampang, tidak banyak guru-guru yang rela jadi martir, mengorbankan dirinya sampai batuk segala. Oke, enggak. Ya belum nyampe ke sana, ya martir itu bukan itu. Oke, kalau tadi pakai ini Kierkegaard. Love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, ia memberikan segalanya, ia juga mengambil segalanya. Jadi cinta itu bukan take and give. Jadi cinta itu takes all, give all. Itulah cinta. Ceritanya tiada akhir. Oke, saya kira itu ya Kierkegaard. Minggu depan ini masih dua tokoh pertama masih optimis sama cinta. Dua tokoh yang terakhir kita lihat nadanya sudah agak pesimis. Minggu depan kita ketemu Schopenhauer, dan nanti minggu terakhir kita ketemu siapa? Sartre, ya. Dua orang ini sudah tidak terlalu optimis lagi sama cinta. Ya paling tidak wawasan kita biar lengkap. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.